Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Hyun Hyong yang awalnya marah mulai tersenyum tak kala melihat Chung Myun di ruangan pimpinan sekte. Ia pun langsung menghampirinya. "Oh, Chung Myun, kali ini apa yang kau bawa?" Tapi saat melihat pedang yang berada di tangan Hyun Sang, Hyun Hyong pun langsung paham. Ia pun mengambil pedang tersebut dan melihatnya. "Oh, ini adalah pedang yang bagus. Ada ukiran bunga plum juga." Tapi tiba-tiba pimpinan sekte langsung berkata, "Hati-hati, jangan masukkan ki ke dalam pedang tersebut. Lihatlah apa yang telah dilakukan oleh penatua Hyun Sang. Ia telah menghancurkan dinding." Dan saat melihatnya, Hyun Hyong pun langsung menggerutu. "Lihatlah apa yang dilakukan oleh seorang penatua yang bahkan tidak bisa menghasilkan 1 sen pun." Dengan wajah sedih, Hyun Sang pun berkata, "Maafkan aku." Hyun Hyong kembali berkata, "Padahal anak muda ini yang dimaksud adalah Chung Myun bersusah payah untuk mengumpulkan uang. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh seorang penatua." Hyun Sang kembali berkata, "Bukankah sudah ku bilang aku minta maaf?" Nah, pokoknya di sini apapun yang dilakukan oleh Chung Myun, Hyun Hyong selalu memujinya dan menganak emaskannya. Kenapa? Ya memang karena Chung Myun lah satu-satunya murid Gunung Hua yang berjasa dan mendatangkan banyak kekayaan. Bahkan walaupun Chung Myun membuat kesalahan, Hyun Hyong selalu saja mendukungnya. Tapi saat memuji Chung Myun, ia pun melihat sesuatu yang aneh melingkar di leher Chung Myun, dan ternyata itu adalah Marten alias Baek-ah. Aura permusuhan nampak jelas di wajah Baek-ah. Bahkan ia menjulurkan taringnya. Itu membuat Chung Myun kesal. Ia pun memarahi Baek-ah lalu berkata kepada penatua, "Mohon maaf, ia masih terbiasa dengan sifat aslinya." Lalu Hyun Hyong pun berkata, "Oh, tidak apa-apa, memang sangat berbeda denganmu." Tapi di belakangnya, murid-murid Gunung Hua seperti Jogul, Yeonjung, Tang Soso, dan juga Baekjun berkata, "Tidak, Baek-ah sangat mirip sekali dengan Chung Myun." Kembali lagi ke Hyun Hyong, ia kembali bertanya, "Tapi Chung Myun, apalagi yang telah kau perbuat?" Chung Myun pun mulai menjelaskan bahwa permasalahan dengan klan hantu telah terselesaikan. Ia juga telah menyampaikan beberapa detail kepada guild pedagang Yunha dan bisnis bisa dilakukan dalam waktu dekat. Lalu ia juga berkata bahwa ia telah membentuk aliansi dengan Istana Binatang Nanmam juga keluarga Tang. Memang saat ini masih berjumlah 3 orang, tapi tidak menutup kemungkinan jika jumlahnya akan bertambah. Hyun Jong yang mendengarkan hal tersebut sedikit terkejut. Lalu ia berkata, "Oh, jadi begitu. Baiklah, nampaknya ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan dan kita rumuskan nanti." Dan Chung Myun pun menanggapinya, "Ya, memang itu harus dilakukan karena pimpinan sekte adalah ketua aliansinya." Hyun Jong nampak terkejut. "Aku? Ya, pimpinan sekte." Dengan penuh pertanyaan, Hyun Jong kembali berkata, "Kenapa aku?" Tapi sayangnya tidak ada satu orang pun yang bisa menjawabnya. Keesokan harinya, karena terlalu pusing dengan penjelasan yang disampaikan oleh Chung Myun terkait dengan aliansi kawan surgawi, Hyun Jong pun memutuskan untuk beristirahat di ruangannya yang temboknya telah dihancurkan oleh Hyun Sang. Tapi untungnya Baekjun dan beberapa murid menutupnya dengan kain. Adapun Baekjun, Jogul, dan juga Yeonjun, mereka bertiga nampak santai sambil memandangi langit. Mereka juga mulai membicarakan pimpinan sekte yang terlihat lelah ataupun sakit. Baekjun berkata jika pimpinan sekte seperti itu karena terlalu keras bekerja untuk Gunung Hua. Tapi Yeonjung menanggapinya, "Tidak, pimpinan sekte sakit karena di Gunung Hua ada Chung Myun. Begitu juga dengan aliansi
si kawan surgawi. Di sana juga ada Chungmyun. Baekhyun pun menanggapinya, "Oh ya, kau benar juga, aku sampai tidak kepikiran." Tapi di sela-sela perbincangan tersebut, Jogul pun berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan? Ini terlalu lambat." Nah, ternyata ketiganya sedang bersantai di atas gerobak besi yang sebelumnya mereka gunakan untuk membawa pedang dari Sichuan ke Gunung Hua. Baekhyun dan yang lainnya yang merasa disiksa oleh Chungmyun kini menerapkan pelatihan neraka tersebut kepada murid-murid lainnya. Beberapa murid bahkan protes, "Kenapa kalian melakukan ini kepada kita? Bukankah Chungmyun yang menyiksa kalian?" Tapi sayangnya mereka tidak bisa membalas kepada Chungmyun, jadi lebih baik memberikannya kepada murid-murid. Lagi pula itu merupakan pelatihan yang sangat efektif. Baekhyun yang melihat murid-murid bisa mengomel sambil menarik gerobak pun merasa jika pelatihan yang dipimpin oleh senior Ungam berjalan dengan baik. Nah, setelah melakukan pelatihan menarik gerobak, seluruh murid pun tergeletak karena kehilangan hampir seluruh kekuatannya. Lalu Baekhyun pun mulai berkata, "Kalian semua, apakah kalian menyukai pedangnya?" Dan murid-murid pun nampak antusias. Ya, itu semua karena pedang baja dingin adalah pedang yang mewah. Bahkan sekte besar seperti Wudang tidak akan memberikan pedang besi dingin kepada murid-muridnya. "Itu adalah pedang yang bagus," kata Baekhyun, "tapi aku hanya memiliki satu permasalahan. Bayangkan bagaimana jika kalian keluar dari sekte dan kehilangan pedang tersebut. Perlu diingat lagi, itu adalah pedang yang mahal. Tidak, itu sangat mahal. Dan jika kalian kembali ke Gunung Hua dengan kehilangan pedang, kira-kira apa yang akan terjadi? Bukan hanya Chungmyun, tapi penatua Hyun Yong pasti akan membunuh mereka." Membayangkannya saja sudah membuat murid-murid ketakutan. Jadi intinya Baekhyun menyuruh murid-murid untuk menjaga pedang tersebut dengan hati-hati. Tapi tentu jika itu saja tidak akan cukup. Setiap pedang memiliki tuannya masing-masing. Dan jika kau kehilangan pedangmu, maka kau bukanlah tuan dari pedang tersebut. Oleh sebab itu, kalian juga harus berusaha keras untuk bisa menjadi pendekar yang hebat. Oleh sebab itu, pelatihan sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, mari kita lanjutkan kembali pelatihannya. Beberapa murid yang bersiap untuk mendorong gerobak pun mulai maju sambil menundukkan kepala. Yeonjung pun bertanya kepada Baekhyun, "Tapi ngomong-ngomong senior, di manakah senior Baeksang berada? Aku tidak melihatnya dari tadi." Dan Baekhyun pun menjawab, "Oh itu, aku menyuruhnya untuk pergi ke desa." Yeonjung menanggapinya, "Untuk apa?" Baekhyun berkata, "Itu karena kita kekurangan. Yang dimaksud adalah gerobak. Karena jumlah murid terlalu banyak, maka satu gerobak sangatlah kurang. Oleh sebab itulah Baeksang ke desa untuk memesan gerobak lainnya. Itu agar pelatihan menjadi lebih efektif." Mendengarkannya saja membuat Yeonjung gemetar. Kenapa? Ya, karena perlahan Baekhyun sudah hampir mirip seperti Chungmyun. Di sisi lain, nampak Chungmyun sedang mengunjungi Ungam. Tentu saja tujuan awalnya adalah untuk memberikan pedang kepada Ungam. Tapi ada beberapa hal juga yang ingin Chungmyun bicarakan, terutama tentang bagaimana kondisi Ungam saat ini. Mereka berbicara panjang lebar, tapi ada satu hal yang diinginkan oleh Ungam, yaitu bantuan dari Chungmyun. Ia telah bersusah payah mengajarkan murid-murid, tapi bagaimana dengan dirinya? Tentu saja untuk menggunakan pedang bagus yang baru saja ia terima, Ungam perlu membentuk lagi otot-ototnya. Dan Chungmyun adalah orang yang paling pas untuk mengajarinya. Ya, walaupun apa yang dilakukan Chungmyun sangatlah ekstrim dan kadang menyiksa, tapi Ungam sudah siap untuk melakukan hal
tersebut. Nah, Chung Myun ini ya, kalau ngomong ke siapapun di Gunung Hua, bahkan sama pimpinan sekte, nggak pernah pandang bulu, asal ngejeplak aja. Tapi agak beda saat ia berbicara dengan Ungam. Chung Myun seperti agak segan dan sangat menghormatinya. Mungkin itu terjadi setelah insiden penyerangan klan 10.000 orang. Tapi dengan itu, pelatihan Ungam yang dipimpin oleh Chung Myun pun akhirnya dimulai. Bahkan suara ayunan pedang sampai terdengar hingga pagi hari. Beberapa hari setelahnya, sambil mengunyah daging yang dibawakan oleh Hyun Iyong, Chung Myun pun menatap murid-murid yang sedang berlatih keras untuk menggunakan pedang baja dingin yang baru saja mereka terima. Itu adalah perjalanan yang lumayan panjang jika mengingat saat pertama kali Chung Myun tiba di Gunung Hua dan melakukan beberapa hal hingga meyakinkan para penatua. Tentu saja bukan perkara mudah, tapi pada akhirnya mereka telah mencapai pada titik ini. Ya, walaupun itu masih sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan Gunung Hua terdahulu, tapi itu jauh-jauh lebih baik dibandingkan saat Chung Myun pertama kali kembali ke Gunung Hua. Sambil menatap langit, ia pun bergumam, "Pimpinan sekte senior." Maksudnya adalah pimpinan sekte terdahulu. Akhirnya aku sampai pada titik ini juga. Tapi nampaknya Chung Myun malah mendengar sebuah jawaban. "Kau terlalu lambat." Chung Myun menanggapinya, "Sial, jika saja Anda ada di sini, mungkin ini akan menjadi sedikit lebih mudah." Ya, memang benar agak sulit bagi Chung Myun untuk menggendong Gunung Hua seorang diri. Walaupun perkembangannya cukup signifikan dan bahkan mulai tenar kembali setelah mengusir klan 10.000 orang, tapi itu masih terlalu jauh. Adapun pedang besi dingin itu hanya meningkatkan 30% kemampuan para murid-murid. Permasalahannya adalah Chung Myun ingin seluruh pedang besi dingin diberikan kepada murid-murid lainnya yang nantinya mungkin akan menjadi murid baru. Tapi yang menjadi dilematik adalah sumber besi dingin sangat langka. Mungkin kira-kira 100 tahun yang lalu itu semua terjadi tak kala invasi dari kultus iblis, dan sumber kekayaan dari besi dingin itu semuanya berasal dari Istana Laut Utara. Tapi saat ini sulit untuk menghubungi mereka. Jadi satu-satunya cara untuk kembali mendapatkan pasokan baja dingin adalah langsung pergi ke Istana Laut Utara. Tidak hanya itu permasalahan Chung Myun, ia juga harus menyediakan pil untuk Raja Nokrim. Tapi lagi-lagi beberapa bahan di Gunung Hua telah habis. Jadi ia pun meminta pedagang Yunha untuk menyediakan barang-barang yang kurang. Kepalanya menjadi sangat pusing. Terlalu banyak hal untuk dipersiapkan. Dan sayangnya bencana tidak menunggu waktu. Ia harus bergegas dengan cepat untuk memperkuat dirinya dan juga segalanya. Begitu juga dengan aliansi kawan surgawi yang baru saja dibentuk. Mereka hanya beranggotakan 3 kelompok dan tentu saja itu masih sangat kurang jika dibandingkan dengan 10 sekte atau 5 keluarga besar. Dan satu-satunya cara untuk menjadi lebih besar adalah menambah jumlah aliansi atau meningkatkan kekuatan tempur mereka. Lalu saat memikirkan beberapa hal, tiba-tiba Yisul pun muncul. Tentunya itu membuat Chung Myun terkejut dan Yisul pun menyatakan jika penatua Hyun Iyong sedang mencarinya. Beberapa saat kemudian ternyata perwakilan dari guild pedagang Yunha sudah menunggu Chung Myun. Ia pun menjelaskan beberapa hal dan itu membuat Chung Myun lebih terkejut lagi karena ada beberapa pasokan bahan yang tidak tersedia.
Walaupun Gunung Hua saat ini memiliki banyak uang, tapi kalau saja barangnya tidak ada, jadi harus bagaimana lagi? Dan barang yang tidak ada tersebut adalah kristal dingin, di mana itu merupakan barang yang dimiliki oleh Istana Laut Utara. Lagi-lagi, sumber permasalahan berasal dari sana. Guild pedagang Yunha menjelaskan jika tiba-tiba Istana Laut Utara memutuskan akses ke dunia luar, mungkin terjadi hal-hal yang tidak terduga di sana. Dan Chungmyun juga yang lainnya pun mulai memikirkan apa yang dikatakan oleh pimpinan Shaolin, yaitu ada desas-desus pergerakan kultus iblis di sana, dan itulah mungkin yang sedang terjadi. Chungmyun menjadi sangat pusing. Tidak ada solusi untuk mendapatkan pengganti dari bahan yang dibutuhkan. Lalu satu-satunya cara adalah untuk pergi langsung ke Istana Laut Utara. Tapi mereka tertutup dengan orang luar. Tapi saat Baekhyun berkata kita bisa pergi ke sana, bukankah Istana Binatang Nanmam telah memberitahukan kita kepada istana lainnya? Yang artinya mungkin istana lainnya bisa menerima kedatangan Gunung Hua. Tapi sayangnya seseorang menolak usulan tersebut, dan tentu saja itu adalah pimpinan sekte Hyunjong. Tentu saja itu semua karena desas-desus terkait adanya pergerakan kultus iblis. Bahkan beberapa orang yang dikirimkan oleh Shaolin kembali sebagai mayat. Memang benar Gunung Hua pernah pergi ke salah satu istana, yaitu Istana Binatang Nanmam. Tapi kasus kali ini berbeda. Pimpinan sekte sangat khawatir dengan murid-muridnya karena itu merupakan misi yang sangat berbahaya. Dan di dalam perbincangan serius tersebut, tiba-tiba ada seorang murid yang masuk lalu berkata, "Pimpinan sekte di depan gerbang." Tentu saja itu membuat semua orang terkejut. Apakah ada serangan musuh? Semua orang pun berbondong-bondong menuju depan gerbang. Dan alangkah terkejutnya semua orang karena ternyata sudah ada sekelompok orang yang menunggu, dan ternyata itu adalah pimpinan sekte Shaolin. Ia pun berkata, "Naga ilahi Gunung Hua, sudah lama bukan?" Murid-murid yang melihat kehadiran pimpinan sekte Shaolin mulai berbisik satu sama lain. Apa yang pimpinan sekte Shaolin lakukan di sini? Tapi tentu saja Chungmyun tidak terlalu peduli. Ia bahkan bertingkah tidak sopan di hadapannya. Murid-murid Gunung Hua mengingatkan Chungmyun, tapi Chungmyun berkata itu bukan masalah karena ia bukanlah pimpinan dari sekte Gunung Hua. Jadi tidak perlu berlaku sopan di hadapannya. Apalagi sekte Shaolin telah mengirimkan beban kepada Gunung Hua, dan yang dimaksud adalah Haeyeon. Chungmyun mengeluh karena sekte Shaolin mengirimkan Haeyeon secara tiba-tiba. Walau begitu, pimpinan Shaolin berkata, "Tapi bukankah ia membantu?" Dan Chungmyun menjawab, "Membantu katamu? Jika kau mengirim orang secara tiba-tiba, setidaknya kirimkan juga uang bersamanya. Bukankah Shaolin kaya? Bagaimana bisa Gunung Hua menanggung beban makanan yang dimakan olehnya? Apalagi makanannya agak berbeda dengan murid-murid Gunung Hua lainnya." Mendengar perkataan Chungmyun, pimpinan Shaolin pun sempat berpikir, benar juga, kenapa aku tidak mengirimkan uang kepada Gunung Hua? Nah, Chungmyun terus saja melontarkan kekesalan dan juga kata-kata kasar kepada pimpinan sekte Shaolin, hingga pada akhirnya Hyunjong pun maju dan menghentikan Chungmyun. Ia berkata, "Tidak baik jika berbicara di depan. Apa yang akan dikatakan orang-orang jika mengetahui bahwa Gunung Hua tidak membiarkan pimpinan sekte Shaolin untuk masuk? Mari kita ke dalam saja karena di luar dingin." Tapi beberapa saat kemudian terlihat seorang pria botak berlari ke arah pimpinan sekte Shaolin. Ia berteriak, "Kepala biara!" Nah, awalnya kepala biara atau pimpinan sekte merasa ada hal yang aneh. Memang orang yang memanggilnya pastilah Haeyeon.
tapi ia nampak sangat berbeda jika dibandingkan dengan terakhir kali ia bertemu. Seekor anak ayam kini telah tumbuh menjadi ayam dewasa, tapi ekspresi yang ditampilkan Haeyeon sedikit berbeda. Kepala biara pun bertanya, "Jadi Haeyeon, apakah Anda telah mendapatkan pencerahan?" Dan Haeyeon pun menjawab, "Pencerahan bisa saja hilang dengan sendirinya." Nah, tentu saja jawaban tersebut mengejutkan kepala biara. Ia masih belum memahami perkataan Haeyeon. Tapi Haeyeon kembali berkata, "Kepala biara, apakah Anda datang ke sini untuk menjemputku? Saya tahu, saya sangat bisa mempercayai kepala biara." Pertanyaan tersebut tentu saja membuat kepala biara heran. Tidak hanya karena sifatnya berubah, tapi ia tiba-tiba berkata bahwa ia ingin kembali. Padahal awalnya Haeyeonlah yang bersikeras untuk pergi ke Gunung Hua. Kepala biara yang awalnya bingung pun langsung menanggapi Haeyeon. Ya, baiklah, mari kita kembali ke Shaolin." Tapi tiba-tiba Jongmyeon menanggapinya. "Lihatlah ini, bahkan hewan yang setiap hari diberikan makan bisa menunjukkan rasa terima kasih." Ia pun menarik kepala Haeyeon lalu berkata, "Kembalilah." Kenapa Jongmyeon melakukan hal tersebut? Tentu saja karena menurut Jongmyeon, Haeyeon masih sangat berguna bagi Gunung Hua. Setelahnya terjadi kecanggungan, baik itu pimpinan sekte dan kepala biara. Keduanya tidak ada yang memulai perbincangan. Ya, sebetulnya itu adalah hal yang wajar karena setelah kompetisi dunia murim, hubungan keduanya menjadi sedikit lebih buruk. Hingga pada akhirnya Jongmyeon lah yang mencairkan suasana. Ia berkata, "Kenapa kalian begitu pendiam?" Lalu pimpinan sekte pun menanggapinya, "Oh ya, baiklah, lebih baik kita masuk terlebih dahulu." Di dalam ruangan, pimpinan sekte menawarkan teh Gunung Hua dan terjadilah perbincangan. Tentu saja itu adalah basa-basi untuk sedikit mencairkan suasana sebelum mencapai topik utama. Kepala biara juga menyinggung bagaimana kehebatan Gunung Hua bisa mengusir atau mengalahkan klan 10.000 orang. Ia juga sempat sedikit meminta maaf karena tidak bisa memberikan bantuan langsung. Apalagi sekte ujung selatan juga sedang menutup pintunya. Tapi Hyunjong sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tidak hanya itu, kepala biara juga menyinggung tentang pergerakan Gunung Hua yang sedang mengumpulkan kekuatan. Maksudnya adalah ingin menciptakan kekuatan baru ataupun aliansi baru. Mendengar hal tersebut membuat Jongmyeon sedikit cemberut. Ia sempat berpikir, apakah ini maksud dari tujuannya datang jauh-jauh ke Gunung Hua? Apakah Shaolin akhirnya akan bergerak? Lalu, kepala biara pun meminta pimpinan sekte untuk berbicara berdua saja karena itu menyangkut hal yang penting. Jadi ia mau seluruh orang kecuali keduanya untuk keluar ruangan. Pimpinan sekte pun setuju. Setiap orang pun mulai meninggalkan ruangan. Tapi tiba-tiba kepala biara berkata, "Naga ilahi Gunung Hua, kau tetap di sini." Tentu saja itu membuat Jongmyeon terkejut. Ia pun bergumam, baiklah, mari kita lihat apa yang ingin kau bicarakan dan kau tunjukkan." Beberapa saat kemudian, dengan wajah sedikit terkejut, Jongmyeon pun berkata, "Jadi kau sudah tahu? Yang dimaksud adalah rencana pembentukan aliansi antara Gunung Hua, keluarga Tang, dan Istana Binatang Nanmam." Kepala biara pun menanggapinya, "Ya, kurang lebih seperti itu." Jongmyeon berkata, "Apakah kalian dari sekte pengemis?" Dan kepala biara kembali menanggapinya, "Tentu saja tidak. Shaolin memiliki jaringan intelijennya sendiri dan bahkan pengemis tidak bisa mengetahui segalanya." Memang benar, apa yang dilakukan oleh Gunung Hua tidak bisa ditutupi. Apalagi kemunculan Istana Binatang Nanmam di keluarga Tang. Tapi responnya lebih cepat daripada apa yang dipikirkan oleh Jongmyeon. Kepala biara kembali berkata, "Aku di sini bukan untuk menghentikan hal tersebut,
Tapi aku agak sedikit kecewa. Bukankah Gunung Hua sebelumnya berasal dari 9 sekte besar? Dan Chungmyeon menanggapinya, ya, tapi kalian menendang kami. Kepala biara kembali berkata, bukan kami, lebih tepatnya leluhur kami. Aku benar-benar minta maaf tentang apa yang telah terjadi dahulu. Tapi walaupun aku adalah pimpinan Shaolin, segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang aku inginkan. Memang benar juga sih, kesalahan tersebut dibuat oleh leluhur dari sekte Shaolin. Jadi, kepala biara sekarang juga sebenarnya pusing dan bingung bagaimana cara memperbaiki kesalahan leluhur mereka. Jika itu Chungmyeon, mungkin ia akan mendatangi makam leluhur, membongkar dan menghajarnya. Tapi, ada satu hal yang membuat Chungmyeon terkejut, yaitu kepala biara berjanji akan melindungi Gunung Hua dan membenarkan apapun yang akan mereka lakukan jika membantu Shaolin. Tentu saja itu adalah perkataan yang mengejutkan. Membantu Gunung Hua, kata Chungmyeon, tapi apa yang harus kita lakukan? Pastinya tidak ada yang namanya makan siang gratis. Kepala biara pun menjawab, seperti yang pernah kukatakan sebelumnya, pergilah ke Istana Laut Utara. Jujur saja, sebenarnya aku ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan caraku sendiri. Tapi ternyata itu tidak cukup. Kekerasan tidak diperbolehkan. Dan jika kami memaksa dengan kekerasan untuk menerobos masuk, maka hubungan Dataran Tengah dengan Istana Laut Utara akan menjadi lebih buruk. Jadi, kami membutuhkan Gunung Hua. Bukankah kalian berteman dengan Istana Binatang Nanmam? Aku yakin kalian memiliki akses untuk memasuki Istana Laut Utara. Mendengar hal tersebut juga membuat Chungmyeon terkejut seberapa besar Shaolin mengetahui informasi-informasi tersebut. Karena memang benar seperti apa yang dikatakan Baekhyun sebelumnya, jika Gunung Hua bisa memasuki Istana Laut Utara dengan bantuan dari Istana Binatang Nanmam. Tapi tentu saja Hyun Jong agak sulit untuk menerima permintaan tersebut, apalagi karena di sana sangatlah berbahaya. Memang maksud dari kepala biara itu baik untuk menyambung kembali hubungan Dataran Tengah dengan Istana Laut Utara dan juga agar bisa mengetahui sebenarnya apa yang telah terjadi di sana dan apakah memang benar pergerakan dari kultus iblis. Tapi resikonya terlalu tinggi. Tapi Chungmyeon tiba-tiba mulai memasuki perbincangan. Aku tahu semua akal licikmu. Shaolin ingin mendapatkan mukanya kembali, bukan? Jika Shaolin berhasil memerintahkan Gunung Hua untuk pergi ke Istana Laut Utara dan menyelesaikan masalah, bukankah itu berarti Shaolin masih memiliki pengaruh kepada Gunung Hua? Intinya, jika permasalahan di Laut Utara terselesaikan, maka segala pujian akan mengalir kepada Shaolin. Mendengarkan hal tersebut tentu saja membuat kepala biara kesal. Jika bukan Chungmyeon yang mengatakannya, mungkin ia bisa melampiaskan amarahnya. Kepala biara sudah terbiasa dengan ucapan Chungmyeon. Jadi di sini Chungmyeon menegaskan, bukan Gunung Hua yang menerima tawaran Shaolin, akan tetapi Shaolinlah yang meminta bantuan ke Gunung Hua dan Gunung Hua pun menyanggupinya. Tapi setiap kali bantuan tentu saja harus datang dengan imbalan. Dan jika itu untuk menutupi muka Shaolin, bukankah setidaknya 1000 emas cukup? Jadi mari kita lihat berapa banyak yang ditawarkan oleh Shaolin. Chungmyeon juga menegaskan, jika di Gunung Hua uanglah yang penting. Banyak uang itu bagus dan lebih banyak uang tambah bagus. Tentu saja itu membuat
membuat kepala biara sangat terkejut. Ini pertama kalinya seseorang meminta uang kepada Shaolin. Ia ingin meminta bantuan Hyunjong dan menatap wajahnya. Tapi pimpinan sekte hanya tersenyum dan memalingkan wajahnya. Nah, pada akhirnya kepala biara pun mengalah. Ia pun berkata, jika itu bayaran, bukankah setidaknya ini bisa mengurangi jumlahnya? Ia pun mengeluarkan sebuah kotak dan ternyata itu adalah pedang ilahi yang dimiliki oleh pimpinan sekte Gunung Hua terdahulu. Ia ingin jika pedang tersebut bisa mengurangi jumlah bayaran yang akan dikeluarkan oleh Shaolin. Tapi Chung Myun menolak. Ia berkata, jika itu sebulan yang lalu, mungkin kami akan menerima dan memberikan potongan, tapi tidak dengan saat ini, sambil menunjukkan pedang baru yang ada di punggungnya. Chung Myun kembali berkata, jadi berikan kami tawaran yang cocok dan juga tinggalkan pedang itu. Mendengar perkataan terakhir Chung Myun membuat kepala biara seperti orang yang tersesat, karena ini pertama kalinya ia melihat bagaimana seorang Taoist secara terang-terangan melakukan pemerasan kepada sekte Shaolin. Beberapa saat kemudian, Haeyeon pun melihat kepala biara keluar dari ruangan pimpinan sekte dan Haeyeon pun berteriak, "Kepala biara!" Tapi saat melihat ekspresinya, ia pun mulai bergumam, "Dasar bajingan iblis." Bahkan kepala biara tidak sanggup bertahan melawannya. Tentu saja yang dimaksud adalah Chung Myun. Setelah Haeyeon mendekat, kepala biara pun bertanya, "Haeyeon, menurutmu apa itu uang?" Tentu saja itu adalah pertanyaan yang mengejutkan. Lalu Haeyeon pun menjawab, "Uang, bukankah itu suatu hal yang baik? Lebih banyak, lebih baik." Mendengarkannya membuat kepala biara sakit kepala. Jawabannya tentang uang persis sama dengan apa yang dikatakan oleh Chung Myun. Sudah bertahun-tahun mereka atau Haeyeon belajar di Shaolin, tapi hanya dalam beberapa bulan pandangannya terhadap dunia mulai berubah. Kepala biara juga bertanya, "Bagaimana Gunung Hua menurutmu?" Dan Haeyeon menjawab tidak tahu. Jika itu Chung Myun, mungkin ia bisa menjelaskannya 3 hari 3 malam, tapi tidak dengan Gunung Hua. Tapi walaupun ada perubahan negatif yang diperlihatkan oleh Haeyeon, kepala biara juga melihat hal-hal positif yang telah berkembang dari dirinya. Hingga pada akhirnya di akhir perbincangan, kepala biara pun menjelaskan, "Haeyeon, terkait dengan kepulanganmu, nampaknya kau harus sedikit lama di Gunung Hua. Bukankah masih banyak hal lain yang harus kau pelajari?" Tapi tentu saja sebenarnya ada alasan lain, yaitu agar Haeyeon ikut dengan Chung Myun dan kawan-kawannya ke Istana Laut Utara sebagai perwakilan dari Shaolin, yang artinya negosiasi berhasil agar murid-murid Gunung Hua melihat apa yang telah terjadi di Istana Laut Utara. Memang sangat disayangkan setelah kompetisi dunia murim, pengaruh Shaolin mulai berkurang. Mereka memang masih kuat, tapi ada banyak hal yang telah berubah. Sebenarnya kompetisi dunia murim dibuat untuk meningkatkan pengaruh Shaolin, tapi apa yang terjadi malah kebalikannya. Jadi permasalahan di Laut Utara menjadi semakin berat. Apalagi 10 sekte besar dan 5 keluarga besar tidak bisa masuk ke Istana Laut Utara. Jadi saat ini pilihan satu-satunya hanyalah Gunung Hua. Ya, walaupun kesepakatan yang ia buat dengan Gunung Hua berakhir dengan sangat tragis, yaitu karena Chung Myun memerasnya habis-habisan. Di sisi lain, pimpinan sekte Gunung Hua sebenarnya ia masih agak sedikit keberatan dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Chung Myun
dengan kepala biara. Itu semua karena yang akan menjadi lawan mereka kemungkinan adalah kultus iblis. Merekalah yang membuat Gunung Hua hancur. Hyunjong tidak mau jika Chungmyun dan yang lainnya memiliki nasib sama seperti para leluhur mereka. Walaupun ada kekecewaan di wajah Hyunjong karena para leluhur tidak menyisakan apapun dan menyulitkan generasi selanjutnya. Tapi ia juga bersyukur dan merasa senang karena berkat mereka juga Kong Ho menjadi seperti sekarang. Adapun Chungmyun sendiri menuju Istana Laut Utara adalah sesuatu yang tidak boleh dihindari. Mau tidak mau ia harus pergi. Ada sekte Shaolin yang datang ataupun tidak. Kenapa? Karena di sana ada banyak hal yang Chungmyun butuhkan. Salah satunya adalah kristal es, bahan utama untuk membuat pil vitalitas jiwa. Hyunjong tidak meragukan Chungmyun, akan tetapi ia hanya tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa para muridnya. Oleh sebab itulah Hyunjong berkata, Chungmyun, berjanjilah satu hal padaku, kalian semua harus kembali dengan selamat. Dan dengan penuh keyakinan Chungmyun pun menjawab, pimpinan sekte tenang saja, para bajingan dari sekte iblis itu kami akan menyerangnya terlebih dahulu sebelum mereka yang membuat pergerakan. Dan aku akan mematahkan leher mereka semua. Keesokan paginya, kepala biara pamit untuk meninggalkan Gunung Hua. Tentu saja awalnya Hyunjong keberatan karena itu terlalu singkat, jauh-jauh datang dari Shaolin tapi langsung kembali keesokan paginya. Apalagi yang berkunjung langsung adalah kepala biara. Membicarakan terkait dengan Laut Utara, Hyunjong yakin jika hal tersebut sangat-sangat penting. Tapi walaupun khawatir, wajahnya menggambarkan hal yang berbeda. Itu semua karena ada pedang suci di pinggang Hyunjong. Itu adalah sesuatu yang pada akhirnya harus mereka berikan kepada Gunung Hua beserta dengan uang yang telah disepakati. Tentu saja kepala biara tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui apa yang dibuat oleh Chungmyun. Tapi yang membuatnya sedikit kesal adalah Hyunjong berkata, terima kasih terhadap hadiah yang kalian berikan. Padahal jelas-jelas itu adalah pemerasan. Akan tetapi Hyunjong menganggapnya sebagai hadiah. Guru dan juga muridnya mereka sama. Dasar para penipu. Setidaknya itulah apa yang ingin dikatakan oleh kepala biara kepada Hyunjong. Apalagi Hyunjong berkata seolah-olah apa yang dilakukan oleh Shaolin bukanlah sesuatu yang harus dibalas. Padahal berapa banyak pengorbanan dan juga uang yang mereka keluarkan untuk mendapatkan pedang suci tersebut. Akan tetapi itu semua sirna hanya beberapa saat setelah ia pergi ke Gunung Hua. Walaupun sangat berat, tapi setidaknya beberapa hal telah terselesaikan. Setelah basa-basi yang sangat mengesalkan, akhirnya kepala biara dan rombongannya pun pergi meninggalkan Gunung Hua. Akan tetapi sebelum itu ia menatap Haeyeon. Haeyeon, tinggallah. Iya, ada banyak hal yang harus ia lakukan sebagai perwakilan dari Shaolin. Tentu saja itu membuat Haeyeon sedikit kecewa. Saat kedatangan kepala biara, ia mengira jika kepala biara akan membawanya pulang. Dan kata-kata itu pernah terucap. Tapi setelah perbincangan dengan Chungmyun dan pimpinan sekte Gunung Hua, pada akhirnya ia diperintahkan untuk menetap.
Walaupun wajahnya memelas seperti anak anjing, seseolah ingin dibawa pulang, tapi kepala biara tidak bisa melakukan hal tersebut, yang mana pada akhirnya Haeyeon pun harus tinggal lebih lama dengan murid-murid Gunung Hua dan juga menemani mereka ke Istana Laut Utara. Setelah meninggalkan Gunung Hua, kepala biara pun kembali menatap ke atas lalu bertanya kepada biksu yang mengikutinya, "Menurutmu bagaimana Gunung Hua?" Menurut kepala biara sendiri, Gunung Hua seperti tulang yang busuk. Jadi jika ditekan malah menimbulkan rasa sakit. Akan tetapi, biksu yang ditanya masih belum yakin kenapa harus menyerahkan tugas tersebut kepada Gunung Hua. Kepala biara menanggapinya, "Apakah kau bertanya tentang kehebatan Gunung Hua? Jika kau sendiri tidak tahu, maka aku tidak perlu repot-repot untuk menjelaskannya." Biksu tersebut pun tidak lagi menanyakan pertanyaan tersebut. Akan tetapi, kepala biara kembali menjelaskan jika Gunung Hua berhasil, maka itu adalah keuntungan bagi mereka. Begitu juga jika mereka gagal, mungkin itulah hal yang paling baik. Tapi ada hal lain yang tidak difikirkan oleh kepala biara dan seorang biksu pun bertanya, "Jadi bagaimana dengan uang yang kita berikan kepada Gunung Hua? Apakah kita bisa mengambilnya kembali jika mereka gagal?" Mengingat hal tersebut membuat kepala biara sedikit kesal. Sambil kembali menatap ke arah Gunung Hua, ia pun berkata, "Mereka pasti berhasil, bukan? Ada naga ilahi Gunung Hua dan juga Haeyeon." Di sisi lain, para penatua nampak sangat tertarik dengan pedang yang ada di punggung Hyunjong. Ya, karena itu adalah pedang suci yang hanya dimiliki oleh pimpinan sekte. Hyun Sang pun meminta Hyunjong untuk menarik keluar pedang tersebut. Dan setelah itu dilakukan, minatnya langsung berkurang. Kenapa? Karena ia telah melihat pedang yang jauh lebih bagus daripada itu, dan tentu saja itu adalah pedang Chungmyeon. Kehebohannya tidak seperti saat awal kali melihat pedang Chungmyeon. Ya, walaupun ekspresi tersebut sedikit membuat Hyunjong kesal, tapi bukan itu kini permasalahannya, melainkan Istana Laut Utara saat ini hampir menuju musim dingin. Dan jika murid-murid pergi sekarang, maka bisa dipastikan jika mereka akan tiba saat musim dingin. Padahal musim panas saja di sana sudah sangat dingin. Mereka takut jika malah akan menyulitkan murid-murid. Lagi pula, Shaolin tidak mengatakan kapan mereka harus pergi. Lalu Hyunjong pun bertanya kepada Chungmyeon bagaimana menurutnya, dan Chungmyeon pun menjelaskan, "Tidak, kita harus pergi secepat mungkin." Kenapa? Karena kalau diundur, mungkin apa yang terjadi di sana akan lebih buruk lagi dan penyelesaiannya akan lebih rumit. Jadi lebih baik menarik akarnya sebelum bunganya mekar. Tentu saja Hyunjong langsung paham arti dari perkataan Chungmyeon. Oleh sebab itulah ia meminta Hyunyong untuk mempersiapkan segalanya agar murid-murid setidaknya bisa lebih nyaman saat dalam perjalanan. Dengan itu pula keputusan untuk pergi ke Istana Laut Utara pun benar-benar telah mencapai final. Beberapa saat setelahnya terlihat Yisul yang sedang berlatih menggunakan pedangnya. Tapi sekuat apapun ia berlatih, Yisul masih merasa jika itu kurang. Jika dibandingkan dengan pedang keluarga Tang dan pedang lainnya, pedang dirinya masih belum sempurna. Ia mengingat jelas nasihat yang diberikan oleh Chungmyeon terkait dengan dasar-dasar teknik pedang.
Awalnya Yisul belum begitu memahami perkataan tersebut, tapi semakin lama ia berlatih semakin paham ia. Memang sudah lama sejak pedang bunga pelum bermekar di ujung pedangnya, tapi itu masih jauh dari kata sempurna. Ia menginginkan sesuatu yang lebih canggih dan lebih kuat. Yisul pun bergerak meninggalkan tempat latihannya menuju pohon bunga pelum. Dan sesampainya di sana ia mendengar seseorang yang sedang berlatih. Ternyata itu adalah Chungmyun. Orang-orang di Gunung Hua menganggap Yisul sebagai maniak latihan, tapi sebenarnya Chungmyun lah yang pantas untuk mendapatkan gelar tersebut. Ia berlatih mati-matian untuk menyempurnakan tekniknya. Tapi ada yang membuat Yisul kesal. Ia bisa melihat jelas jika teknik pedang yang digunakan oleh Chungmyun jauh lebih baik dari teknik pedang miliknya, walaupun sama-sama menggunakan teknik pedang Gunung Hua. Akan tetapi setiap kali latihan Chungmyun nampak kesal seolah-olah teknik tersebut belum sempurna. Mengingatnya saja sudah membuat Yisul ingin memukul Chungmyun. Tapi intinya bukan itu. Yisul hanya sedikit cemburu, tapi ia juga berniat untuk bisa melampaui Chungmyun. Di sisi lain, ada alasan kenapa Chungmyun mengeluh. Ia masih belum siap. Ya, memang jika dibandingkan dengan dirinya yang lalu di usia yang sama, Chungmyun saat ini jauh lebih kuat. Akan tetapi untuk mencapai kekuatan penuhnya sebagai Plum Blossom Saint, ia masih memiliki waktu yang panjang. Tapi permasalahannya adalah semuanya nampak sangat terdesak. Kultus iblis kembali mulai bergerak dan kekuatannya saat ini masih sangat jauh untuk bisa menggagalkan rencana mereka. Itulah yang membuat Chungmyun frustasi. Tentunya ia sangat sanggup untuk melampaui dirinya sebagai Plum Blossom Saint terdahulu, tapi waktu berkata lain. Chungmyun masih jelas mengingat kata-kata terakhir dari Heavenly Demon, yaitu iblis akan kembali dan saat jalan iblis terbuka, maka kau tidak akan pernah bisa menghentikannya. Iblis akan kembali, tentu saja itu merujuk kepada kultus iblis dan pergerakan mereka. Itulah mengapa Chungmyun tidak memiliki banyak waktu. Beberapa saat kemudian ia pun melihat sebuah gerobak yang familiar, tapi isinya sangat menakjubkan karena terlalu banyak muatan. Dan ternyata itu adalah barang-barang yang akan mereka bawa ke Istana Laut Utara. Jumlahnya sangat luar biasa. Chungmyun bahkan mengatakan, apakah kalian ingin pindah ke sekte ujung selatan dengan begitu banyak muatan? Tapi Yunyong menjelaskan jika semua itu adalah perintah dari pimpinan sekte dan ada banyak hal yang harus mereka bawa, termasuk hadiah untuk Istana Laut Utara. Karena menurutnya kesan pertama sangatlah penting, tapi menurut Chungmyun itu tidak perlu. Lagi pula karena muatannya terlalu banyak, maka kuda-kuda akan sulit untuk menariknya. Tapi Baekchun tiba-tiba menanggapinya, tenang saja, kita tidak memiliki kuda untuk menariknya. Kenapa? Karena menurut build pedagang Yunha, kuda tidak akan sanggup saat memasuki Istana Laut Utara. Jadi murid-murid yang akan menariknya. Ya, Baekchun sadar karena pelatihan yang diberikan oleh Chungmyun tersebut sangatlah efektif. Jadi mereka langsung berinisiatif untuk menarik gerbong tanpa mengeluh sedikit pun. Itu bahkan membuat Chungmyun heran. Setelahnya pimpinan sekte pun mulai muncul dengan menggunakan jubah Shaolin. Itu adalah milik kepala biara yang tertinggal. Yunjong juga berkata, Amitabha, apakah kalian siap? Mendengarnya lagi-lagi membuat Chungmyun pusing. Ia bahkan bergumam, kenapa semua orang menjadi gila? Pada akhirnya
Hyun Jong pun menjelaskan beberapa hal sebelum kepergian murid-murid. Ia memerintahkan Baekjun untuk memimpin pasukan dan mengawasi Chung Myun. Lalu ini bukanlah tugas yang harus mereka selesaikan sepenuhnya. Jika sesuatu yang buruk terjadi, maka pimpinan sekte meminta mereka untuk meninggalkan misi. Ia juga berkata kepada Chung Myun untuk tidak gegabah dalam menjalankan tugasnya. Dan pada akhirnya pimpinan sekte pun melepaskan kepergian murid-murid untuk ke Istana Laut Utara. Sebelum memulai perjalanan, murid-murid pun bertanya bagaimana dengan Haeyeon, dan Jogul pun langsung melemparkannya ke dalam gerbong. Begitu juga dengan Chung Myun. Tentu saja itu adalah hal yang tidak biasa karena terkadang mereka malah mengeluh dibandingkan menerimanya. Sambil menatap Haeyeon dan juga murid-murid Gunung Hua yang bersiap menarik gerobak, Chung Myun pun bergumam, "Aku tidak tahu lagi. Biarkan saja semuanya berjalan seperti ini." Yeonjung dan juga Jogul, keduanya menarik gerbong kereta dengan sangat cepat. Tapi masalahnya mereka masih tidak tahu berapa lama lagi mereka akan tiba di Laut Utara. Oleh sebab itulah ia bertanya senior Baekjun, memangnya berapa jarak antara Gunung Hua ke Istana Laut Utara? Baekjun pun menjelaskan, menurut informasi dari guide pedagang Yunha, kurang lebih itu memiliki jarak 2400 km. Mendengarkannya saja membuat Jogul terkejut. Apa? 2400 km? Aku kira itu hanya 400 km dari Sichuan. Jika demikian, kira-kira berapa waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke sana? Dan jika dihitung-hitung dengan kecepatan yang mereka gunakan saat ini, setidaknya mereka membutuhkan waktu 1 bulan penuh untuk mencapai Istana Laut Utara. Mendengar penjelasan Baekjun, Chung Myun yang sedang santai beristirahat bahkan terbangun. "Apa? Kau bilang berapa tadi jaraknya?" Baekjun kembali berkata, "Bukankah sudah ku bilang 2400 km?" Itu membuat Chung Myun kesal. "Dasar para bajingan. Kenapa kalian para pemuja iblis repot-repot pindah ke sana? Seharusnya kalian mati saja di pegunungan 10.000. Dan juga jika sejauh itu seharusnya aku meminta bayaran lebih kepada kepala biara." Mendengar hal tersebut, Haeyeon pun menanggapinya, "Murid, tenanglah, dia masihlah kepala biara." Perkataan Haeyeon membuat Chung Myun kesal. Ia bahkan menendang Haeyeon, "Diam kau! Untuk seseorang yang tidak menarik kereta, kau terlalu banyak bicara." Ya, pada akhirnya Haeyeon pun hanya bisa menunduk. Mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali bergerak dengan lebih cepat untuk bisa sampai kepada tujuan lebih awal. Di sisi lain, di tengah-tengah perjalanan terjadi perbincangan. Yeonjung dan juga Jogul bertanya kepada Baekjun, "Apakah kau mengetahui tentang sekte iblis senior?" Baekjun pun menjelaskan jika ia hanya tahu tentang kultus iblis dari beberapa cerita dan tidak mengetahui bagaimana informasi detail mereka. Baekjun pun bertanya kepada Haeyeon, "Biksu, apakah Anda mengetahui sesuatu tentang kultus iblis?" Dan sayangnya Haeyeon juga tidak tahu karena selama di Shaolin yang ia lakukan hanyalah berlatih tanpa memikirkan apapun tentang dunia luar. Tapi tiba-tiba Chung Myun mulai masuk dalam perbincangan. "Sekte iblis, kalian tidak perlu mengetahui informasi tersebut. Tidak mengetahui informasi atau bahkan mengetahui informasi mereka hanya membuat kalian unggul 1 poin saja. Dan itu tidak terlalu berguna." Tapi dengan banyaknya pertanyaan selanjutnya, Chung Myun pun harus menjelaskan terkait dengan kultus iblis. Mereka adalah sekelompok orang yang sangat mengerikan.
Dan ada kalanya kenapa orang-orang terdahulu tidak ingin menceritakan kisah mereka. Ya, karena mereka memang benar-benar gila. Mereka percaya dengan dewa mereka, yaitu Heavenly Demon. Itu bahkan sesuatu yang sangat aneh, menganggap seseorang sebagai dewa. Tapi para pengikut kultus sangat fanatik dengan dewa mereka dan bahkan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Heavenly Demon sebagai wahyu. Sebagai contoh, jika Heavenly Demon mengatakan membunuh manusia adalah sebuah keharusan, maka mereka akan melakukannya dengan senang hati. Sebenarnya ada sedikit kesamaan antara apa yang diyakini oleh para Taoist, Shaolin ataupun sekte iblis. Mereka mempercayai sesuatu, tapi kultus iblis berlebihan dan terlalu fanatik. Intinya, mereka adalah sekelompok orang gila. Nah, penjelasan Chungmyun ini bahkan mengejutkan seluruh murid-murid. Bagaimana Chungmyun mengetahui informasi tersebut? Padahal kebanyakan orang tidak ada yang mengetahui secara detail sejarah tentang kultus iblis. Chungmyun dengan kesal pun mengatakan, jika orang-orang tidak tahu, apakah aku harus tidak tahu juga? Kalian saja yang malas mencari informasi tentang mereka. Ada banyak juga hal baru yang pada akhirnya diketahui oleh Baekchun dan murid Gunung Hua lainnya, seperti kultus iblis memiliki 17 pimpinan dan pimpinan tertinggi mereka adalah Heavenly Demon. Mereka bahkan seseorang atau sekelompok manusia yang tidak takut mati. Apapun yang dikatakan oleh Heavenly Demon, mereka akan melakukannya dengan sepenuh hati, bahkan jika itu adalah kematian. Mendengarkannya saja membuat murid-murid ketakutan. Lalu Yeonjun bertanya, seperti yang kau katakan sebelumnya, bukankah kultus iblis adalah orang-orang gila yang menganggap manusia sebagai dewa, yaitu Heavenly Demon? Tapi pertanyaannya adalah, jika saat ini tidak ada Heavenly Demon, jadi apa yang mereka tunggu atau apa yang mereka lakukan? Dan Chungmyun pun menjawabnya, itu karena saat ini mereka sedang menunggu. Ya, mereka menunggu Heavenly Demon yang baru. Yeonjun kembali bertanya, tapi bagaimana cara mengetahui jika mereka adalah anggota kultus iblis? Dan Chungmyun menjawab, tenang saja, aku memiliki penciuman yang baik. Sambil menatap ke arah utara, Chungmyun pun bergumam, ya, aku juga penasaran. Apakah ia akan terlahir kembali? Tidak ada cara yang lebih baik selain memeriksanya sendiri. Jarak 2400 km dimulai dari langkah pertama. Setidaknya itulah apa yang akan dikatakan orang-orang bijak. Jika kau tidak memulainya, maka kau tidak akan pernah sampai. Tapi permasalahannya adalah setiap langkah demi langkah itu membuat murid-murid frustasi, terutama mereka yang menarik gerobak. Entah berapa lama sudah mereka menempuh jarak yang panjang, tapi mereka bahkan belum tahu apakah mereka akan sampai atau tidak. Yeonjun bertanya kepada Baekchun apakah jaraknya masih jauh, tapi sayangnya Baekchun juga tidak mengetahuinya karena ini juga pertama kalinya bagi dirinya untuk pergi ke Istana Laut Utara. Tapi ada satu perbedaan. Kali ini mereka merasakan angin yang sangat kencang dan udara yang mulai dingin. Mereka pun bertanya-tanya, apakah Istana Laut Utara sudah dekat? Tapi sayangnya tidak ada yang mengetahui jawaban tersebut. Dan di dalam perbincangan tersebut tiba-tiba seseorang berkata, "Hei, apakah ada yang melihat Chungmyun?" Dan saat melihat ke dalam gerobak ternyata tidak ada seorang pun di sana. Tentu saja membuat murid-murid terkejut. Apa? Tidak ada Chungmyun? Apakah ia terjatuh? Tapi sepertinya tidak mungkin. Yisul pun langsung masuk ke dalam gerbang, memeriksa tumpukan demi tumpukan dan barang-barang yang ada di sana. Dan anehnya Chungmyun tidak ada.
Ya, tentu saja itu membuat semuanya heran. Tidak mungkin Chung Myun jatuh. Lalu, Baekhyun pun kembali memeriksa dan alangkah terkejutnya saat ia melihat sebuah karung besar di mana ternyata di dalam karung tersebut ada Chung Myung yang sedang menahan rasa dingin. Baekhyun berkata, "Apa yang kau lakukan di dalam? Keluarlah!" Lalu Chung Myun menjawabnya, "Dong Ryong, ini dingin, sangat dingin. Aku akan mati membeku." Ya, jawaban Chung Myun tentu saja membuat Baekhyun kesal. Apalagi beberapa murid menarik gerobak, tapi ia bersembunyi di dalam karung yang dipenuhi dengan kain. Baekhyun ingin mengeluarkan Chung Myun tapi sangat sulit. Apalagi ia mendengar suara erangan. Baekhyun berkata, "Apa ini? Kau bahkan mengerang." Chung Myun menjawabnya, "Itu bukan aku." Dan ternyata itu adalah suara Baek-ah. Tentu saja itu membuat Baekhyun dan yang lainnya terkejut. Baek-ah adalah seekor martin dan juga merupakan hewan suci. Dengan bulu-bulu tebalnya, bagaimana bisa ia merasakan kedinginan? Dan yang lebih mengesalkan adalah tindakannya, sama persis dengan Chung Myun. Saat tangan Chung Myun mendekat ke arah Baekhyun, tiba-tiba Baek-ah menghantam tangan Baekhyun dan setelahnya kembali masuk ke dalam karung. Ya, itu adalah hal yang membuat Baekhyun frustasi dan pada akhirnya ia pun tidak bisa melakukan apapun. Tapi ada satu hal yang pasti, saat ini mereka telah berada di tengah-tengah daratan di mana tidak ada apapun di sana selain es dan juga salju. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.